JP Morgan menurunkan peringkat dan target harga saham Bank Mandiri dari Rp6.025 menjadi Rp5.050 dengan alasan bahwa kinerjanya diperkirakan lebih rendah dari ekspektasi pasar. Faktor utama yang mendasari hal ini adalah rendah likuiditas dari Bank Mandiri, koreksi pertumbuhan kredit yang melambat, serta margin bunga yang semakin tipis. Selain itu, tekanan terhadap biaya dana dan arus kas turut menjadi perhatian tersendiri. Meskipun Bank Mandiri memiliki platform pembayaran yang solid, jika likuiditas tetap ketat, saham Bank Mandiri menjaga profitabilitasnya. Sama wajar saham BMLI hanya dihargai Rp5.050. Halo semuanya, kembali bersama saya, Dawi Wijaya. Pada hari ini saya akan membahas kinerja kuartal 4 2024 dari Bank Mandiri yang semoga dapat memberikan tambahan perspektif untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Total aset Bank Mandiri ini mencapai Rp2.427 triliun, mengalami kenaikan 4,44% dibandingkan kuartal sebelumnya dan tumbuh 11,6% secara tahunan. Hal ini membuat Bank Mandiri masih bertahan menjadi bank dengan aset terbesar di Indonesia. Pertumbuhan ini menunjukkan kinerja yang solid di tengah berbagai tantangan ekonomi. Sementara itu, penyaluran kredit juga mencatat angka yang impresif mencapai Rp1.670 triliun, naik 5,08% secara kuartalan dan melonjak 19,5% secara tahunan. Sebagai perbandingan, rata-rata industri sebesar 10,4%. Hal ini mencerminkan meningkatnya permintaan kredit serta strategi ekspansi yang efektif dari Bank Mandiri. Segmen operasi menjadi penyumbang terbesar dalam penyaluran kredit Bank Mandiri, mencapai 37,1% atau sekitar Rp260 triliun. Nggak cuma porsinya yang paling besar, segmen ini juga tumbuh paling besar dengan kenaikan 26,7% secara tahunan. Di posisi kedua ada anak usaha dari Bank Mandiri, yakni Bank Syariah Indonesia atau BSI, Mandiri Aspen dan sebagainya, yang menyalurkan kredit sebesar Rp360 triliun atau sekitar 21,5% dari total kredit Bank Mandiri. Bank Mandiri sendiri memiliki 51,5% pemilikan di Bank Syariah Indonesia atau BSI yang membuatnya menjadi pemegang saham mayoritas di bank syariah tersebut. Hal ini juga dapat memperkuat sinergi dalam memperluas layanan keuangan syariah di Indonesia. Sementara itu, segmen komersial berada di peringkat ketiga dengan Rp293 triliun, bertumbuh 23% atau di atas rata-rata 19,5% tadi. Secara keseluruhan, artinya segmen wholesale yang mencakup korporasi dan komersial masih mendominasi dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran kredit. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai bank utama bagi bisnis yang berskala besar serta sektor komersial di Indonesia. 5 industri terbesar yang menjadi penopang utama penyaluran kredit wholesale Bank Mandiri adalah manufaktur batubara, jasa keuangan, manufaktur makanan dan minuman, telekomunikasi, dan kelapa sawit atau CPO. Industri manufaktur batubara masih menjadi salah satu sektor dengan kebutuhan pembiayaan yang tinggi, terutama untuk modal operasional tambang, investasi alat berat, hingga pengembangan infrastruktur logistik. Dengan permintaan global yang masih kuat, perusahaan di sektor ini melakukan aksi untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Begitu pula dengan M&P Manufacturing, lebih berfokus pada produksi makanan dan minuman dalam skala besar, mulai dari pengolahan bahan mentah hingga pengemasan dan distribusi pasar. Banyak perusahaan di sektor ini mengajukan pembiayaan untuk memperluas kapasitas produksi, meningkatkan teknologi pengolahan, serta memperkuat rantai distribusi agar dapat memenuhi permintaan pasar yang terus bertumbuh. Rasio jasa Bank Mandiri pada 2023 tercatat sebesar 74,33%, sementara pada 2024 itu meningkat menjadi 74,45%. Dan di angka 3, Bank Mandiri tumbuh sebesar 7,73% secara year-on-year dan 1,88% secara kuartalan, mencapai Rp1.698 triliun
dan pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jasa yang naik 8,49% menjadi 1.271 triliun rupiah, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan deposit yang hanya 5,5% secara year-on-year menjadi 427 triliun rupiah. Bank MCL untuk jasa Bank Mandiri sendiri itu menjadi sebesar 19,5%. Meningkatkan rasio jasa berkenaan efisiensi biaya dana yang lebih murah. Karena dana murah seperti tabungan dan giro memiliki bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan deposito. Selain itu, rasio jasa yang lebih tinggi juga mencerminkan loyalitas dari nasabah Bank Mandiri sehingga meningkatkan stabilitas likuiditas dan daya saing bank dalam penyaluran kredit dengan biaya yang lebih efisien. Loan to deposit ratio atau LDR dari Bank Mandiri mengalami peningkatan 11,2 poin persentase secara tahunan dan naik 4,8% secara kuartalan mencapai 98%. Sementara itu, modified interest rate juga mencatat kenaikan 11,1 poin persentase secara tahunan dan naik 4,2% poin persentase secara kuartalan menjadi 94,8%. Secara umum, LDR yang sehat berada dalam rentang 80 hingga 92%. Saat terlalu rendah, maka bank dianggap kurang optimal dalam penyaluran kreditnya. Sementara saat terlalu tinggi, likuiditas bank menjadi lebih ketat dan berisiko dalam menghadapi penarikan dana secara mendadak. Dengan angka 98% LDR dari Bank Mandiri, tujuan bahwa mereka melakukan ekspansi yang agresif yang berpotensi meningkatkan keuntungan, tetapi juga perlu dibangun dengan manajemen likuiditas yang baik. Sementara itu, modified interest rate yang ideal biasanya berada di rentang 40 hingga 95% tergantung pada kebijakan bank dan kondisi pasar. MIL yang meningkat menunjukkan bahwa rata-rata bunga kredit yang diperoleh bank itu lebih tinggi sebenarnya berdampak positif pada profitabilitas. Namun jika terlalu tinggi bisa mengurangi pinjaman itu sendiri ya, karena ulang menarik bagi nasabah. Sementara itu, liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio atau NSFR masih berada di atas 100%, menunjukkan bahwa Bank Mandiri tetap menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. LCR turun 29 poin persentase ya secara tahunan dan 4 poin persentase secara kuartalan, sedangkan SSVR turun 9 poin persentase secara tahunan dan stagnan secara kuartal di level 109%. LCR mengukur kemampuan bank dalam menghadapi arus keluar dana dalam 30 hari ke depan dengan aset likuiditas tinggi. Meskipun mengalami penurunan, angka 151% ini menunjukkan likuiditas yang lebih dari cukup karena biasanya regulator menetapkan batas minimal 100%. Jika rasio ini turun di bawah 100%, maka bank baru lebih berisiko tidak memiliki aset likuid yang cukup untuk menutupi kewajibannya dalam kondisi yang darurat. Misalnya jika LCR hanya 80%, maka bank memiliki 80% dari aset likuid yang dibutuhkan untuk menutupi arus kas keluar dana yang dapat meningkatkan risiko likuiditas dan mempengaruhi kepercayaan nasabah. Sementara itu, NSFR menunjukkan seberapa stabil pendanaan jangka panjang yang dimiliki bank untuk mendukung aktivitasnya dalam periode 1 tahun ke depan. Jadi kalau LCR tadi 30 hari ke depan. Dengan angka 109% yang dimiliki oleh Bank Mandiri masih berada di atas ambang batas 100%, yang artinya pendanaan jangka panjangnya masih aman. Kesimpulannya, meskipun Bank Mandiri mencetak penurunan pada kedua rasio ini, tapi angkanya itu masih di atas 100% yang tetap mencerminkan likuiditas yang kuat. Perlu diperhatikan juga ya bahwa tren penurunan ini bisa menjadi sinyal bagi Bank Mandiri bahwa bank ini sedang lebih aktif dalam penyaluran kredit dan mengoptimalkan struktur pendanaannya. Kebijakan wajib menyimpan 100% devisa hasil ekspor atau DAE di dalam negeri dalam 1 tahun ke depan berpotensi meningkatkan likuiditas perbankan secara signifikan karena porsinya cukup besar ya, menyumbang pada dana pihak ketiga, terutama bagi bank BUMN khususnya Bank Mandiri ini. Jadi dengan DAE yang sebelumnya itu bisa disimpan di luar negeri dan di dalam negeri itu hanya 3 bulan, ini tetap harus berada di dalam negeri dalam 1 tahun ke depan. Ya, artinya aliran dana falas di dalam negeri akan meningkat. Dengan demikian, Bank Mandiri akan memiliki dana tambahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekspansi kredit sekaligus memperkuat cadangan likuiditasnya. Nanti dampaknya bisa terlihat pada rasio LCR tadi dan SSVR.
Dari sisi kualitas asetnya, rasio non-performing loan atau NPL rasio dilihat sebesar 17 basis point secara tahunan menjadi 1,12%. Tujuan perbaikan dalam manajemen risiko kredit dari Bank Mandiri. Sebagai perbandingan, NPL awal industri hingga November 2024 sebesar 2,19%. NPL coverage ratio tercatat sebesar 271%, turun dari 326% yang ditetap pada tahun sebelumnya. Artinya, meskipun cadangan untuk menutupi rasio kredit bermasalah yang mengalami penurunan, Bank Mandiri masih memiliki waktu yang lebih dari cukup untuk mengantisipasi potensi kerugian kredit di masa depan. Dari berbagai segmen, NPL operasi menjadi yang paling sehat ya, dengan rasio hanya 0,36%. Tujuan bahwa kredit sektor ini relatif lebih aman dibandingkan dengan segmen lainnya. Dari itu NPL segmen consumer tercatat paling tinggi ya, di angka 2,14% yang bisa menjaminkan adanya risiko lebih besar pada kredit retail seperti pinjaman tanpa agunan atau kartu kredit. Dari sisi pengemusan kredit atau write off, Bank Mandiri mencatat angka 11,1 triliun rupiah pada tahun 2024, turun signifikan dari 17,9 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Turunan ini mengindikasikan bahwa Bank Mandiri semakin selektif dalam memberikan kredit atau memperbaiki kualitas kreditnya. Setelah itu, pihak wali rate yang mengukur seberapa besar kredit yang berhasil dipulihkan dari kredit yang telah dihapuskan meningkat menjadi 61,2% dari yang sebelumnya 56,5%. Naikan ini menunjukkan efektivitas strategis menagih dan restrukturisasi kredit yang lebih baik, sehingga semakin banyak kredit macet yang dapat dikembalikan dalam raja bank. Secara keseluruhan, meskipun NPL coverage ratio mengalami penurunan, masih berada di level yang kuat. Penurunan write-off dan meningkatkan recovery rate menunjukkan bahwa bank semakin efisien dalam mengelola risiko kredit mereka, serta memaksimalkan pemulihan aset yang bermasalah yang pada akhirnya dapat memperkuat profitabilitas dan stabilitas dari keuangan Bank Mandiri. Pendapatan bunga Bank Mandiri tumbuh sebesar 14,1% secara tahunan menjadi 151,2 triliun rupiah, didorong oleh ekspansi kredit yang solid tadi. Namun, kenaikan beban bunga yang cukup signifikan membuat tumbuhan pendapatan bunga bersih menjadi lebih moderat, yakni sebesar 6,12% secara year-on-year. Sementara itu, pendapatan non bunga juga mengalami peningkatan 4,12% menjadi 42,3 triliun rupiah, menunjukkan kontribusi yang stabil dari pendapatan berbasis biaya dan layanan perbankan lainnya. Dari sisi rasio profitabilitasnya, laba operasi sebelum provisi masih bertumbuh sebesar 3,77% menjadi 87,9 triliun rupiah, dan provisi itu meningkat 17,5% menjadi 11,9 triliun rupiah. Meskipun tekanan dari kenaikan provisi ini, Bank Mandiri masih tetap mencatatkan pertumbuhan laba operasi dan PATMI yang masing-masing sebesar 1,9% dan 1,31%. Dengan demikian, PATMI dari Bank Mandiri menjadi sebesar 55,7 triliun rupiah. Dari sisi rasio profitabilitasnya, net interest margin atau NIM dari Bank Mandiri tercatat sebesar 5,15%. Ini tidak dalam tentang guidance mereka pada tahun 2024. Angka ini mengalami penurunan 33 basis point dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan biaya dana akibat kenaikan suku bunga serta strategi ekspansi kredit yang lebih kompetitif. Sebenarnya itu, efisiensi operasional Bank Mandiri tercermin pada cost to income ratio yang naik 1,13 poin persentase menjadi 40%, menunjukkan adanya peningkatan pada biaya operasional seiring dengan pengembangan layanan dan infrastruktur tinggi dalam mereka. Di sisi lain, cost of credit berhasil ditekan 6 basis point menjadi 0,79%, menjaminkan pengelolaan risiko kredit yang semakin baik. Dari segi profitabilitas keseluruhan, return on asset Bank Mandiri berada di level 2,42% dan return on equity mencapai 21,2%. Kinerja Bank Mandiri pada 2024 secara umum dapat memenuhi atau sesuai dengan guidance 2024 yang ditetapkan oleh manajemen pada awal hingga pertengahan tahun lalu. Masih
Memasuki tahun 2025, Bank Mandiri menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 10 hingga 12% yang hal ini tentu saja harus diimbangi dengan pertumbuhan dana pihak ketiga mereka. Dan interest margin atau NIM diproyeksikan berada di level 5 sampai 5,2% sejalan dengan target rasio LDR mereka yang berada di level mid-low 90%. Jadi mereka berusaha untuk menahan rasio LDR mereka pada tahun 2025 ini. Sementara itu, kredit cost ditargetkan berada di rentang 1 hingga 1,2% yang mencerminkan pendekatan yang cukup konservatif bagi Bank Mandiri untuk 2025 ini. Namun ada beberapa faktor eksternal yang dapat mendukung kinerja Bank Mandiri. Proyeksi pemangkasan suku bunga yang dilakukan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2025 akan mendorong ekspansi kredit dan menjaga kualitas aset dari Bank Mandiri. Selain itu, kebijakan devisa hasil ekspor yang mewajibkan OLC 100% ya dalam 1 tahun juga berpotensi meningkatkan likuiditas dari Bank Mandiri. Dari sisi valuasi, sejak tahun 2020 saham BMRI diperdagangkan dengan warrant PE di rentang 7 hingga 12 kali dengan rata 10 kali untuk 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun terakhir. Berdasarkan guidance tahun 2025 di mana NIM tetap solid dan provisioning yang menurun, saya memproyeksikan pertumbuhan laba BMRI menjadi high single digit atau di sekitar 8%. Dengan proyeksi kenaikan 8% tersebut, maka diproyeksikan laba Bank Mandiri dapat menyentuh angka 60 triliun rupiah pada tahun 2025 yang menghasilkan earning per share 2025 OS sebesar Rp644. Maaf, berdasarkan rata-rata warrant PE tadi, nilai wajar saham BMRI berada di angka Rp6.440. Jawab pertanyaan yang kedua bahwa apa pantas bahwa JP Morgan itu memberikan target harga untuk BMRI Rp5.500, saya pikir itu masuk akal karena dengan proyeksi yang lebih konservatif bahwa pertumbuhan dari laba Bank Mandiri mungkin mereka memproyeksikan low atau mid single digit, maka laba Bank Mandiri itu tidak sampai 60 triliun rupiah pada 2025. Tentu saja valuasi mereka turunkan ya dari rata-rata PE 10 kali menjadi 9 kali. Jadi masuk akal bila mereka memproyeksikan earning per share itu sekitar 610 atau 620 rupiah dialihkan tinggal 9 kali laba mereka menjadi di rentang Rp5.500. Jika sentimen pasar positifnya dan kebijakan moneter yang mendukung Bank Mandiri sepanjang 2025, maka BMRI sebenarnya masih cukup logis dibandingkan di upper PE historis dari saham BMRI-nya. Dengan fundamental yang kuat dan profitabilitas yang stabil, saham BMRI seharusnya masih menarik ya bagi investor dalam mencari capital gain maupun dividen. Sekian pembahasan mengenai kinerja kuartal 4 2024 Bank Mandiri. Semoga insight ini bermanfaat bagi kita semua. Baik.